Bismillahirrahmanirrahim. Kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Salam santun Kebak Katusnan. Selamat berjumpa dengan channel kami, yaitu Pakai Hati 202. Salam Rahayu. Kami lagi bersama Mas Abraham Garuda Laksono. Siapa beliau itu? Kami sangat penasaran. Kami ingin tahu lebih dalam, lebih dekat dengan Mas Abraham Garuda Laksono. Selamat malam. Selamat malam. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat. Mas Abraham, kami ingin tahu lebih detail tentang profil atau tentang pribadi Mas Abraham. Yang saya pernah tahu, Mas Abraham pernah di luar negeri, pengen menetap di luar negeri, tetapi tiba-tiba berubah, pengen mengabdi ke Indonesia dan sebagainya. Itu awal ceritanya dari awal seperti apa Mas? Ya, kan ada pepatah tidak kenal maka tak sayang. Oh, tidak Biar kenal kita ya. sayang ya kita kenalan. Kenalan dulu ya. Ya, jadi nama saya Abraham Garuda Laksono. Saya saat ini usia 21 tahun dan saya pendidikan terakhir saya adalah S1. Saya jurusan IT Iya. di James Cook University. Itu adalah universitas dari Australia, Universitas Negeri Australia, dan saya alhamdulillah mendapat beasiswa waktu itu di James Cook ini. Iya. Dan akhirnya saya berkuliah di sana. Iya. Betul tadi ceritanya kalau dahulu tuh saya ya hati berkeinginan untuk bekerja di luar negeri karena alhamdulillah saya ini ya bisa dibilang sebenarnya anaknya ini introvert gitu. Jadi tidak kurang sosial. Jadi saya kutu buku lah gitu. Saya belajar, saya mendapat masuk Dean's List itu. Jadi dalam setiap semester itu dipilih hanya beberapa mahasiswa masuk daftar dekan, yang memilih dekan langsung untuk yang mendapat Dean's List itu mereka mendapat privilege ya, maksudnya diundang untuk minum teh bareng dan juga diberi sertifikat, diberi apresiasi. Dan dari situ saya dinotis oleh seorang pengusaha di sana dan saya mendapat tawaran sebenarnya kerja di Jepang, di segmen untuk ngurusin IT perusahaannya. Beliau itu bergerak di perusahaan otomotif ternama dari Jepang, dan saya itu ditawarin ya bersih sebagai fresh graduate ya sekitar 100 jutaan, dan itu untuk main karena 100 juta ya? Iya, karena beliau udah kayak tempat tinggal aku urusin, bahkan sampai nih saya itu diiming-imingin kendaraan operasional lah itu, kalau bisa dilihat itu Toyota 86, itu mobil sport 2 pintu yang baru, dan katanya nih seru tuh, asik mobilnya, ntar kamu ke keliling Jepang naik itu, seperti itu. Nah, namun suatu hari saya ya sebenarnya memang nggak ada pikiran buat terjun ke ranah yang dimana saya berada. Saya mikir saya udah bilang, udah izin kepada bapak ibu saya udah cerita ke teman-teman saya, dan saya sudah hampir pergi ke luar negeri. Namun pada suatu hari itu Desember 2019, saya itu tergerak hatinya itu untuk pulang. Saya nggak tahu kenapa, karena pada kala itu ibu saya ada urusan jadinya nggak bisa di rumah, ayah saya juga ada kerjaan sehingga nggak bisa di rumah juga, dan kakak saya kebetulan seorang dokter pada kala itu masih koas ya, jadi mengabdi di rumah saya, kalau nggak salah rumah saya Polri. Jadi di rumah tuh kosong, dan saya ada project 3 besar itu, dan kalau saya nggak ngerjain ini ya saya bisa reputasi saya buruk di mata dosen-dosen saya, di mata rekan-rekan saya, dan saya bisa ngulang kuliahnya gitu kan. Nah, tapi tiba-tiba saya ketemu seorang ibu ini, singkat cerita ibu ini butuh bantuan dalam perihal BPJS untuk berobat rumah sakit. Dan saya pada kala itu bingung lah, saya ini orang IT. Aku ini kalau ibu itu datang terus keluhannya adalah komputer saya rusak, ya saya bisa. Nah, tak betulin sekarang gitu. Tapi ini masalah kesehatan, maksudnya apa yang saya bisa lakukan? Nah, akhirnya saya ngobrol dengan bapak saya, dan bapak saya memberikan akses nomor beberapa orang
di pemerintahan di Jakarta. Saya ngobrol-ngobrol dan akhirnya alhamdulillah ibu ini mendapat bantuan bisa berobat di rumah sakit dari PON, akhirnya di Darmais, dan akhirnya bisa mendapat yang harusnya ibu ini dapat sebagai warga negara Indonesia, seperti itu. Dan dari situ saya melihat, oh ini Pak, bahwa apa yang wakil rakyat harus lakukan itu seperti ini, gitu. Karena sebagai kalangan anak muda saat ini tidak bisa dipungkiri, monggo ngelihat berita bahwa lihat di sosial media bahwa sekarang tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah, khususnya anak muda, masih sangat rendah kepada pemerintah. Dan saya jujur pada kala itu juga demikian, gitu. Saya hanya melihat hanya 1-2 dewan yang baik, gitu. Tapi ketika saya ini yang bisa dilakukan oleh seorang wakil rakyat, dan saya melihat bahwa untuk mengubah itu ya peran saya mengubah dari dalam, gitu. Saya harus mengubah. Kalau bukan kita, siapa yang mengubah? Harus mengubah dari dalamnya. Iya. Kalau tidak ada di dalam, nggak mungkin bisa mengubah. Nggak bisa mengubah, gitu. Kalau rumah itu kotor, ini kalau saya cuma ngeliatin, saya cuma berharap rumah itu bersih, tapi cuma saya liatin dari luar, saya bahkan lemparin air, lemparin sapu ke dalam, nggak akan bisa. Saya harus ambil sapu itu dan saya harus masuk. Seperti itu yang ibaratnya saya rasakan lah. Dan oleh sebab itu saya menolak tawaran tadi walaupun akhirnya bargain, dan ya alhamdulillah orang tersebut saya akhirnya bisa bekerja di bidang di kerjaannya di cabangnya yang di Indonesia pabrik, dan beliau ini sangat baik hati. Beliau akhirnya setuju, ya udah kamu terserah mau bantuin mengabdi lah bahasanya, lakukan pengabdianmu, tapi kamu tetap ada tanggung jawab ya. Dan ya seenggaknya dalam seminggu paling parah kamu masuk 2 kali lah, ini aku kasih staff buat bantuin. Dan ya akhirnya saya ya bisa membagi waktu lah, walaupun ya harus diakui kadang tuntutan kerjaan, kayak walaupun saya udah dibolehin pergi buat ketemu teman-teman, buat bantu, buat bikin acara di yayasan saya di Padepokan Kebangsaan Karangtumaritis, tapi kadang masih diteleponin, masih itu, tapi ya masih bisa saya manage lah, seperti itu. Jadi itu singkat cerita. Dan kalau guru saya dulu bilang bahwa secara historis, berpikir secara historis, ya kalau secara historisnya memang keluarga saya itu dari keluarga pejabat lah. Dari mbah kakung saya, dari kakek saya ini seorang anggota DPRD 3 periode dan sempat jadi ketua DPRD di Solo. Tapi beliau ini sangat miskin, yang dimana beliau ini kalau berangkat tuh naik motor rapi, itu pulang itu sepatunya nggak ada. Karena apa dibilangnya, dikasih orang, lihat di jalan nggak ada orang nggak pakai sepatu, dikasih. Seperti itu. Dan juga demikian ayah saya, yang dimana ayah saya anggota dewan, tapi saya harus jujur bahwa ayah saya ini tidak seperti dewan-dewan lainnya, gitu, yang anggota dewan sudah beberapa kali periode, tapi ya hidupnya ya seperti itu, nggak seperti yang di sosial media atau di TV lah. Mobilnya mobil biasa ya? Iya, mobilnya biasa, mobilnya nyampe, jujur ini saya terus terang bahwa mobilnya aja baru ganti gitu, baru ganti kemarin. Akhirnya beliau setuju buat ganti mobil, dan ganti mobilnya pun ya yang biasa. Dan alasan mobil yang waktu itu dijual karena memang udah rusak terus, hingga saya inget waktu itu sampai mobilnya tuh mogok, Pak. Dan saya waktu itu lagi gitu, akhirnya saya dorong, terus yang di dalam nyetir, dan karena saking dari situlah bapak saya, yaudah ini udah saatnya ganti, sampai sebegitunya. Dan itu yang sebenarnya sudah tertanam sejak lama. Dan saya pada kala itu, sebelum yang kejadian dengan ibu tadi tuh, saya mikir kayak, ya saya membantu dengan cara saya membantu melalui ilmu yang saya dapati, saya share ke teman-teman, saya ngajar, saya membantu secara profesional. Tapi dari sini saya lihat, ini yang harus dilakukan. Timbul dari hati nurani. Timbul dari hati. Timbul dari hati. Ini berangkatnya memang benar-benar dari hati. Iya, dari hati. Jadi yang saya juga boleh jujur, saya senang karena bukan copy paste dari mbah saya ataupun copy paste dari
bapak saya, tapi itu sesuatu yang timbul dari hati dan yang memang karena sudah lama mbah saya, ibu saya, ayah saya tanam di hati saya. Jadi yang berbuah adalah sesuatu yang ya kurang lebih sama lah ya. Iya. Buah tidak jatuh Dari jauh pohon. dari pohonnya seperti itu. Iya. Mas Abraham, inilah yang membuat tertarik saya kepada Mas Abraham itu satu. Memang Mas Abraham tercipta atau terbentuk dari leluhur-leluhur yang sudah sangat luar biasa, bahkan leluhur seorang pemimpin, seorang dewan semua ya. Dan rata-rata apa yang pernah saya rasakan, pernah saya tahu itu dari Bapak Ananta Wahana. Mas Abraham Garuda Laksono ini putra dari Bapak Ananta Wahana, SH. Di mana-mana beliau namanya harum, bahkan hampir di seluruh paguyuban di Tangerang ini yang pernah dekat dengan beliau pernah dibantu dalam segala hal. Kemudian dari kakeknya, neneknya, kakeknya juga begitu pula. Kemudian dari Mas Abraham sudah mulai muncul dari hatinya ingin berbuat untuk orang banyak, bahkan dari negeri sendiri atau Indonesia ini. Nah, kami sangat bersyukur Mas Abraham bisa berjumpa dengan Mas Abraham. Mudah-mudahan apa yang saya pernah lihat dari Mas Abraham ini, saya punya keyakinan Mas Abraham ini kalau di wayang itu ibaratnya Krishna. Masih muda, umur 21 tahun ya. Iya. Tapi dalamannya tua, bisa menjawab dari segala pertanyaan. Teman-teman atau para sesepuh, sepuh yang ada di sini pun bisa menjawab semua itu. Bahkan jawabannya pas, memuaskan hati. Itu tandanya Mas Abraham ini intelektual, spiritual, udah imbang, menjadi kecerdasan emosional dan yakin suatu saat, dan juga mulai membentuk sosialnya sudah terbentuk. Dan semuanya itu udah ngalir seperti iramanya alam ini. Mudah-mudahan kami dan teman, sahabat, saudara semua di berada, ayo kita dukung, doakan Mas Abraham Garuda Laksono ini menjadi seorang dewan. W-nya nanti ya Mas kali. Iya. Itu karena ini baru tahap keinginan atau teman-teman yang menginginkan bahasanya. Iya. Teman-teman yang menginginkan karena gini, Pak Ananta Wahana ini sudah menjadi dewan 6 kali berturut-turut. Iya. Siapa yang akan meneruskan? Kan Iya. bahasanya seperti itu. Nah, kemudian karena putranya ini sudah terbentuk orang atau kiai yang luar biasa, kami dan teman-teman punya niatan, ayo harus ada seperti Pak Ananta Wahana di belakangnya, seperti generasinya. Kebetulan Yondalah, kebetulan itu putranya sendiri, iya pas gitu. Karena dari yang lain ditawarkan belum banyak yang mendekat. Ditawarin bahkan ya, ayo siapa yang mau jadi anggota dewan? Iya. Nggak siap mental, belum siap semuanya. Maka yang paling siap kan Mas Abraham ya. Bahkan jujur bahwa bapak saya ini ke anak-anaknya nggak nawari juga. Nggak nawarin, malah nggak nawarin kan? Nggak nawari karena saya 2 bersaudara, kakak saya perempuan. Ya kalau ya sharing aja, kakak saya itu kalau dibilang sebenarnya kalau material seorang anggota dewan lebih cocok ya, karena kakak saya ini berjuang. Kakak saya ini maksudnya dari SMP aktif di organisasi, aktif di pengurus OSIS, SMA juga, bahkan waktu itu di SMA perwakilan Paskibraka ya, pasukan Paskibraka di, saya lupa di kabupaten atau kota waktu itu, dan mewakili di 17 Agustusan gitu, dan aktif waktu itu lomba menang pidato dan segala macam. Tapi karena memang kakak saya lebih memilih jalur non politis, karena kakak saya ini seorang dokter kan tadi saya cerita, tidak ngambil politis, ya udah sudah. Walaupun secara secara karakter, secara pribadi ini sudah sangat siap, bahkan seperti bapak saya, tapi karena hatinya memilih saya lebih pilih yang non politis. Itu suara nggak ganggu? Enggak. Rekaman nggak? Enggak. Ini juga bentar lagi. Suara bulu malam mas. Iya, betul. Iya, maaf ya Mas. Bentar lagi. Lalu seperti itu gitu. Dan juga demikian tadi juga sharing mungkin melalui platform Mas Agus, Iya. saya juga ada Padepokan Kebangsaan Karangtumaritis. Iya. Jadi di situ juga kita membantu teman-teman. Ya saya mengerti bahwa ya masih banyak kekurangan saya, tapi dari kekurangan itu saya benar-benar menggali apa kelebihan saya. Jadi saya sharing ilmu, saya sharing contoh teman-teman yang di sekitar saya yang mereka cerita, aku
kayak susah nih untuk lanjut kuliah dan sebagainya. Yang bahkan untuk mendapat itu uang jajan bahasanya ya, itu harus jualan aqua seperti itu segala macam. Dan saya melihat kamu potensi besar, makanya ayo saya ajarkan dia ngedit, dia bisa programming. Nah akhirnya sekarang alhamdulillah bisa lah dapat sebulan 2 hingga 3 juta rupiah gitu. Dan dari situ saya terus aktif gitu. Kemarin saya kerjasama dengan teman saya yang juga sangat peduli dengan masyarakat, walaupun teman saya ini nggak di bidang politik ya, tapi dia peduli dengan masyarakat. Dan saya melihat waktu itu kalau syarat untuk apa itu namanya untuk mudik itu booster, dan saya lihat teman-teman saya di lingkungan saya ini belum pada booster, saya mengadakan kerjasama dengan kepolisian dan kami mengadakan booster, dan juga kami memberikan sembako juga karena sudah di booster yang mereka juga harus mendapatkan asupan yang baik seperti itu. Dan itulah secuil dari perjuangan kami di Padepokan Kebangsaan Karangtumaritis. Dan kami sangat welcome buat teman-teman yang mau datang, yang mau mengkolaborasikan, mungkin mau mengadakan acara ataupun mungkin ada aspirasinya yang mau disampaikan, monggo, pintu selalu terbuka. Mungkin walaupun saya tidak ada di situ, tapi selalu ada teman-teman saya, selalu ada juga staf-staf saya yang siap menjawab aspirasi teman-teman di situ. Dan kalau memang kan kebetulan saya masih ada pekerjaan profesional, tapi saya juga bisa datang dan juga saya selalu standby sebenarnya, kurang lebih seminggu minimal sekali gitu, tapi saya selalu bisa menyisihkan waktu saya untuk datang ngobrol dengan teman-teman. Karena ini udah malam, terima kasih banyak atas kenalan dan motivasinya. Mudah-mudahan yang kita obrolkan ada manfaatnya untuk orang lain dan memotivasi adik-adik kita, khususnya yang masih remaja-remaja ya, bisa mengikuti cara-cara dan pola-pola Mas Abraham. Sekali lagi, Mas Abraham, kita berdua bukan berarti untuk menggurui atau menasihati, hanya sekedar sharing atau berbagi pengalaman ya. Nanti kita lain lagi kita lanjut. Sekali lagi teman-teman, sahabat, walaupun dan seperti mana-mana berada, tidak ada salah kami, minta maaf yang sebesar-besarnya. Bila tahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu Nur. Terima kasih Mas Abraham. Rahayu. Sukses selalu ya. Ya, selamat panjang umur berarti tercapai segala cita-citanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kaya hatinya, kaya hartanya, kaya segalanya. Hidupnya manfaat orang banyak dan juga waktu itu dan didukung oleh seluruh alam. Amin amin ya rabbal alamin. Salam Rahayu Nur. Terima kasih Mas ya.